Let's start when I wild to the darkness. Jadi untuk video kali ini gue bakal membahas kemungkinan season 2 dari anime Wonder Age Priority. Dan tepat banget hari ini tanggal 1 April, jadinya animenya udah tamatnya tuh beberapa jam yang lalu. Dan buat yang udah nonton, ya jangan spoiler dulu karena gue belum nonton ya. Jadi gue nih bikin video aja tapi belum nonton anime sampai ending karena sebenarnya belum rilis. Oke. Jadi anime Wonder Egg Priority adalah anime yang sangat membagongkan dan membuat siapapun terberak-berak ya. Karena tidak ada yang menyangka kalau anime ini tuh bakal menjadi salah satu top anime musim ini. Dan gue juga nggak menyangka loh, apalagi cuma jualan karakter-karakter cewek. Anime yang cuma jualan karakter-karakter cewek, pasti peminat cowoknya dikit. Nah, tapi bang, ini seru bang, mana bang? Banyak tuh. Lu jadi wibu baru kemarin sore nggak usah ngelawan pendapat para dewa gitu ya. Sok lu bang, iya emang gue sok. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, Wonder Egg Priority. Di sini dihandle oleh studio Cloverworks. Wow, Cloverworks hancurin Promised Neverland tapi ya meskipun studionya ngehancurin season 2 Promised Neverland asli dihancurin cuy. Gue sangat sakit hati waktu itu. Dan ketika gue lihat ini animenya ternyata original. Hah? Animenya original. Bukan dari manga, bukan dari light novel, tapi original. Buatan Cloverworks. Cloverworks itu masih satu peranakan dengan A1 Pictures. Apakah A1 Pictures pernah membuat season 2 untuk anime original? Oh, pernah. Apa itu bang? Aldnoah Zero. Tapi itu langsung dikonfirmasi. Dan ini gak ada konfirmasi. Dan sebagai orang yang belum menonton endingnya, dan juga sudah melihatin beberapa pengalaman gue, melihatin studio-studio yang membuat anime original, menurut gue nih anime sih dapat season 2 nggak? Jawabannya kemungkinan besar dapat. Kenapa gue bilang kemungkinan besar dapat? Itu karena satu, original ini kan terserah yang punya studio ya. Rata-rata anime original tuh untuk memperlihatkan kemampuan visualisasi terbaik yang dimiliki oleh studio. Kasusnya itu seperti Cloverworks dulu juga membantu handle Darling in the Franxx. Juga Trigger handle Darling in the Franxx. A1 Pictures handle Darling in the Franxx. Kalian tahu nggak kenapa Darling in the Franxx itu benar-benar terkenal? Biarpun ratingnya pas-pasan, biarpun banyak yang nggak suka, dan Zero Two tuh benar-benar sukses di pasaran. Itu karena anime original yang dihandle oleh 3 studio. Tapi bang, Cloverworks ini untuk Wonder Egg Priority cuma dihandle oleh Cloverworks. Apakah mungkin juga akan sebagus Darling in the Franxx? Jawabannya adalah lebih bagus lagi. Cloverworks membuktikan kalau mereka tuh sebuah studio yang luar biasa. Dan ketika mereka membuat anime original dengan judul Wonder Age Priority, artinya mereka ingin membuktikan kalau mereka layak diperhitungkan. Ingatlah, MAPPA itu bukan apa-apa. Tapi ketika mereka muncul dengan anime Zankyo no Terror, mereka langsung menjadi studio yang benar-benar dikagumi. Jadi MAPPA itu bukan terkenal gara-gara ya bang, Jujutsu Kaisen ya, hanya wibu-wibu baru mandi yang bilang kalau MAPPA terkenal gara-gara Jujutsu Kaisen, Dorohedoro dan lain-lain. Menurut gua MAPPA itu namanya naik gara-gara ngehandle Zankyo no Terror. Dan Zankyo no Terror itu anime original. Dan untuk anime sekelas Zankyo no Terror sangat bagus itu nggak dapetin season 2. Tapi gue melihat di anime Wonder Age Priority, lagi-lagi ada sukses yang dijual di sini. Apaan tuh bang? Iya, waifu. Menurut gue, waifunya sukses besar untuk dijual. Karena gue juga melihatin bagaimana perkembangan ini anime di dunia sosial media. Dan gue melihat ini anime benar-benar dapat respon yang tinggi banget dari para penikmatnya. Berbeda dengan anime-anime gue sebutkan, jualan waifunya itu kagak sukses-sukses banget. Nah, tapi lu bilang tadi Darling in the Franxx, Zero tuh sukses. Iya, sukses. Tapi ingat, itu yang nge-handle totalitas yang paling banyak nge-handle dari Darling in the Franxx itu adalah studio anaknya Gainax. Dan siapa anak Gainax ya? Trigger. Jadi bukan pure buat punya Cloverworks. Kemungkinan besar ceritanya masih original yang handle itu oleh pihak Trigger. Dan Trigger kalau misalnya bikin anime original, ya udah lu ngerti aja ya. Lantaskah, apakah Wonder Egg Priority ini akan dilanjutkan? Pertama, kita mendapatkan informasi kalau Wonder Egg Priority akan dilanjutkan ke episode spesial. Apakah gue akan mengatakan kalau spesial ini season 2? Jawabannya enggak sama sekali. Karena spesial ini cuma dapat 1 episode doang. Kemungkinan besar 1 episode yang akan disampaikan di sini adalah penjelas dari season pertama yang mungkin banyak ditanyakan oleh kalian-kalian yang nonton tapi masih banyak kebingungan karena genrenya tetap aja psikologikal. Banyak hal-hal yang harus dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi untuk spesial ini gue nggak akan mengatakan ini season 2. Kemungkinan besar satu hal, spesial ini dia itu tambahan cerita atau malah flashback. Tapi kemungkinan besar flashback itu nggak deh, karena flashback nggak laku pasti bos. Oke lah. Lalu bagaimana tentang kemungkinan season 2-nya? Jawaban gue seperti tadi.
kemungkinan besar dapat. Gua bilang 70% dapat. Kenapa? Karena jualan waifu. Anime yang jualan waifu itu biasanya cepat dapat season 2. Contohnya Sao, men. Sao itu fanbase-nya besar. Kenapa? Asuna. Orang tahu Asuna, tapi mereka nanya, Asuna dari anime apa, bro? Mereka jualan Suguha, emang Suguha dari anime apa, bro? Kan seperti itu. Cloverworks di musim ini juga ngehandle 2 judul lagi, yaitu adalah Horimiya dan juga Promised Neverland. Khusus Promised Neverland ancur-ancuran ya. Tapi Horimiya cakep habis. Dan Horimiya udah gue bahas juga kemungkinan season 2-nya, dan mungkin akan rilis ketika animenya udah tamat ya. Soalnya gue bakal merilis video-video kemungkinan lanjutan season itu ketika animenya udah tamat, udah tayang, atau kalau bisa udah gue tonton dulu. Jadinya gue bisa cross check dulu apakah yang gue bahas itu bener apa enggak. Tapi ini sudah banyak yang minta-minta gitu kan, animenya belum tamat tapi pada nanya kapan Wonder Edge Priority. Kesimpulannya adalah Wonder Edge Priority kemungkinan besar mendapatkan season 2 70% dikarenakan satu hal. Pertama, jualan waifu yang sukses. Yang kedua adalah jualan ceritanya sangat sukses juga. Dan juga yang dihandle oleh studio baru. Kalau studio baru itu pasti ada 2 pilihan, dia handle judul baru atau dia melanjutkan judul lama. Kalau dia melanjutkan judul baru, pasti satu hal yang harus kita sadari, dia akan memiliki project yang lebih sedikit daripada studio-studio lainnya. Tapi kalau dia menghandle judul lama, dia tidak perlu lagi yang namanya itu adaptasi oleh judul yang baru. Kenapa? Karena staff-staffnya pun kemungkinan besar sama, apalagi kalau studionya sama. Dan ini adalah anime original dari Cloverworks. Jadi gue sini berharap Cloverworks bisa unjuk gigi ketika mereka sudah bisa memberikan anime Horimiya yang sangat luar biasa, Seishun Butayaro yang luar biasa, dan Promised Neverland yang ampas banget gitu ya. Jadi ya oke aja, itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. I'm CRY and see you next time.